Oke, Rahayu Romo, Rahayu Mas Hendra, Mas Dodi. dan seluruh pemirsa, sedulur-sedulur semua. Oke, Romo, kapan hari setelah kita upload tayangan tentang peringatan dari Prabu Siliwangi, selisih 1 hari kalau nggak salah, terjadi sebuah bencana gempa yang menewaskan 280 lebih ya katanya. Iya, 280 saudara-saudara kita. Mudah-mudahan itu jalan terbaik. Turut berduka. Kita turut berduka cita ya. Tapi saya ingin mendengarkan langsung sekarang dari Romo, kira-kira apakah kemudian kita masih perlu untuk waspada, Romo? Pripun? Itu memang sebenarnya peringatan itu sudah disampaikan oleh Prabu Siliwangi pada tanggal 19 Oktober. Jadi waktu itu begitu ada peringatan dari beliau yang rawuh ke rumah, nggak lama kok di rumah itu, hanya sekitar menyampaikan itu dalam waktu kurang lebih nggak sampai 1 menit Mas. Jadi beliau menyampaikan kalau Ngger, nak, putra-putramu dijaga, diingatkan yang lebih waspada, hati-hati sebisanya untuk merapat atau mendekat ke para leluhur agar supaya jika terjadi apa-apa itu diarahkan oleh leluhur melalui hati nurani, bisa melalui petunjuk-petunjuk, bisa lewat mimpi, atau mungkin bisa komunikasi langsung bagi yang bisa. Nah itu terus kemudian ya karena ini amanat ya dari leluhur besar, dan saya merasa perlu ini segera disampaikan saja, dan terutama memang anak-anak saya, dari anak-anak KKS dan seluruh semua. Jadi kalau misalnya ada pihak-pihak lain yang nggak percaya sih nggak masalah itu, karena ini saya berikan ke siapapun yang mau menggunakan informasi ini dan mau menjalankan apa yang menjadi perintah leluhur. Nah kemudian rentang waktu berikutnya itu kan saya selalu mengamati, karena ini sinkron sekali dengan apa yang diperingatkan oleh beliau Mahapatih Gajah Mada jauh sebelumnya. Jadi tanggal 26 September Mas, itu Mahapatih Gajah Mada sudah memberikan semacam peringatan. Waktu itu beliau rawuh ke sini dan menyampaikan supaya sama menjaga putra-putra, anak-anakmu, saudara-saudaramu, terutama di wilayah barat sana. Kamu jangan pergi-pergi jauh untuk ke ujung barat Pulau Jawa, karena akan ada semacam mara bahaya yang besar. Nah dari sini kan merupakan petunjuk yang jelas banget disampaikan oleh leluhur, tapi rinciannya seperti apa itu masih kita olah lagi melalui ilmu titen Jawa, melalui melihat pertanda alam sebagai alam semesta ini menyampaikan informasi kepada seluruh makhluk. Dan biasanya yang paling pinter, cerdas, paling cepat untuk menangkap fenomena alam itu kan bangsa binatang. Sedangkan manusia sendiri banyak yang sudah bebal kalau zaman sekarang Mas. Ya, cuman kalau kita mau belajar sebenarnya kita juga akan secerdas binatang untuk menangkap dan memahami bahasa alam. Makanya kalau kita lihat kan binatang itu sangat minim sekali menjadi korban bencana alam ya. Misalnya ada gunung meletus, mana ada binatang yang kena kena lava pijar, nggak ada, kecuali binatang ternak yang dikurung. Tapi kalau hewan itu liar, terjadi pada semua binatang liar atau bagaimana? Semua binatang liar itu memiliki kepekaan yang rata-rata sama ya, karena bangsa binatang itu tidak pernah terkena polusi Kalau manusia ini kan kadang kena polusi yang namanya hawa nafsu, kemudian polusi kepentingan politik dan lain-lain. Terus kemudian termasuk pelajaran sekolah yang mengaktifkan otak kiri secara dominan. Nah ini yang kembali ke peringatan tadi, bahwa ternyata di sini ada leluhur besar, baik Mahapatih Gajah Mada tanggal 26 September, kemudian dilanjutkan oleh Prabu Siliwangi tanggal 19 Oktober. Nah di situ saya
makin serius untuk menanggapi pesan leluhur ini. Ini pasti sangat urgent. Nah, makanya ketika beliau mengatakan, Prabu Siliwangi mengatakan ini mara bahaya ini di wilayah Jawa Barat, terutama di sekitar Bogor. Makanya kita sampaikan Bogor dan sekitarnya. Dan kalau Cianjur ini kan memang yang paling parah di daerah bawahnya Cipanas itu ya Mas ya, di daerah Cugenang. Saya dulu sering lewat di situ Cugenang itu, yang kemudian masuk ke kota Cianjur, di situ memang paling parah yang terjadi longsoran sampai ada kendaraan tertimbun juga itu. Dan ini sebenarnya memang sinyal yang cukup kuat karena sebelum ini terjadi itu sudah banyak pertanda. Cuman kan kita kalau melihat tuh makin ngeri ya Mas. Aduh, bener kejadian ya. Kita harapannya cuma sederhana, mudah-mudahan banyak orang yang melihat, menonton atau membaca apa yang saya sampaikan, karena itu merupakan pesan dari leluhur, sehingga banyak orang yang bisa lebih mudah untuk mencari keselamatan gitu. Saya sedikit follow up Romo. Jadi ada perspektif yang mengatakan begini, kalau dirimu pengen terhindar dari berbagai macam bencana ya, seperti yang terjadi di Cianjur dan beberapa tempat lainnya barangkali, ya sering-seringlah selamatan gitu. Itu kalau perspektif Jawa gitu. Apa benar orang yang sering selamatan, orang yang sering bersyukur akan menghindarkan dari bencana? Ya, kalau saya kembali pada prinsip Jawa yang sederhana, orang itu kalau senang berdharma itu akan membangun pagar gaib, dan pagar gaib itu akan menggiring, menuntun diri kita itu menjadi orang yang selalu tiba bejo, jadi selalu mendapatkan keberuntungan. Itulah sebenarnya kalau dibahas tentang ilmu bejo, ilmu kabejan atau keberuntungan, itu sebenarnya basicnya ya sebenarnya dharma itu. Karena dharma ya. Dharma. Dan kalau kita kupas dharma kan nanti luas. Nah, di sini ada yang namanya selamatan. Selamatan itu kan bentuk kepedulian kita kepada lingkungan alam, pada lingkungan sosial. Kita selamatan kan itu gak mungkin sendiri kan Mas. Pasti ngundang banyak orang. Dan kita biasanya menyiapkan berbagai macam seperti bubur rampe berupa makanan, ada nasi tumpeng, lauk pauknya dan segala macam. Kemudian nanti kita isinya doa bersama kepada Gusti Ingkang Kari Jagat. Terus kemudian juga njawil para leluhur istilahnya, juga kita nyuwun pangestu supaya leluhur juga mau peduli kepada kita. Kalau kita cuek kepada leluhur ya kita juga dicuekin Mas. Jadi kalaupun ada mara bahaya mengancam di dekat kita, leluhur pun kalau nanti memberikan tahu atau mengarahkan kita, kitanya yang bebal, yang dablek. Kadang-kadang kan kita merasa justru menolak bisikan-bisikan dari leluhur itu. Misalnya saya tadi kok harusnya saya tuh sudah merasa harus pergi ke sana, tapi kok ya saya tidak nuruti keinginan saya tadi. Karena tidak menuruti akhirnya kecelakaan. Nah itu sebenarnya siapa yang menuntun diri kita? Itu sebenarnya pamomong. Nah pamomong dalam diri kita itu kan ada guru sejati, ada sedulur kembar, sedulur papat kiblat, kakang kawadi hari-hari, dan pancer guru sejati kita. Termasuk di dalamnya itu adalah para pamomong yang terdiri para leluhur. Nah disitulah peran yang kita harapkan. Jadi tidak hanya diri kita dalam ngelakoni urip ini, tidak hanya diri kita yang berjuang, tetapi kita punya kekuatan-kekuatan supra, kita punya kekuatan-kekuatan supernatural being yang terdiri dari pamomong itu yang turut mendampingi kita, jadi akan dijaga secara gaib atau secara metafisik. Termasuk tadi dengan cara sedekah itu kan kita memberikan kasih sayang atau welas asih kepada seluruh makhluk hidup. Makanya bahkan tidak hanya para pamomong yang akan menjaga kita, tetapi makhluk halus di mana kita pernah memberikan welas asih kepada mereka, misalnya lewat kita permisi sekedar gitu Mas, lewat terus buang rokoknya sedulur sing titah halus, itu kan sebagai simbol welas asih kita. Itu efeknya kan luar biasa. Jadi ketika kita akan terjadi kecelakaan darah itu, pasti di situ para makhluk halus yang bahkan yang bekasaan pun itu akan bersikap melindungi terhadap kita. Termasuk waktu kita naik motor, bawa mobil, ada jembatan kita disuruh klakson, gitu. BIM. Itu dalam rangka sebenarnya permisi. Orang kalau permisi itu apa? Itu kan menghormati.
Nah, menghormati itu artinya kita kalau sesama orang ya kita memanusiakan manusia. Nguwongke wong gitu loh, Mas. Kita nguwongke wong. Wong kalau diwongke kan ya merasa dihargai. Ya kalau dengan lelembut ya melembutkan lelembut. Itu kan artinya menempatkan mereka sebagai makhluk hidup sesuai dengan proporsinya. Wong Tuhan aja menciptakan makhluk hidup apapun itu kan Tuhan aja menghargai sedemikian tingginya. Kenapa kita manusia sering melecehkan, menghina kan gitu, aneh kan jadinya. Oke. Sampai saat ini peringatan dari Prabu Siliwangi dan Mahapati Gajah Mada itu belum dicabut, Romo. Belum ada informasi baru. Belum dicabut. Termasuk juga di sebulan yang lalu ada peringatan dari Ki Ageng Giring karena akan keluar hawa yang mengandung racun itu kan yang menimbulkan banyak orang sakit yang aneh-aneh sakitnya, yang batuk parah sehingga kayak ada gejala TBC karena paru-parunya yang diserang. Nah itu sampai saat ini belum dicabut dan saya pun masih merasakan seringkali hawa yang benar-benar bikin badan sakit itu masih seringkali datang. Kadang kita tiba-tiba mencium bau amoniak gitu kan, kayak pupuk gitu kan. Kayak pupuk, kayak kotoran puyuh, burung puyuh itu. Terus kemudian kayak bau gas. Itu kan kalau kita nggak membiasakan diri mencermati gerak-gerik alam, kadang hanya kita menyangkanya ini hal yang biasa, kita tepis. Cuman paling ambu-ambunan. Itu kalau orang yang tidak menerapkan ilmu titen pada dirinya, itu paling sikapnya waduh aku cuma ambu-ambunan kayaknya halu. Tapi kalau kita udah biasa menerapkan ilmu titen, begitu hidung kita menangkap bau yang janggal pasti terus diem, eneng. Kita perhatikan ada apa ini bau apa? Ini nggak mungkin, ini di tempat terbuka jauh dari rumah, jauh dari toko penjual gas, tapi bau gas. Itu kan kadang mencium seng gitu. Nah itu sebenarnya kita sudah diberikan sinyal. Itu apa? Ya itulah yang namanya hawa yang beracun. Itu ya baunya macam-macam dan semuanya nggak enak, nggak seger. Cara niteni itu sederhana begitu. Kalau hawa yang bersih ini kan seger, kita hirup fresh. Tapi kalau ada gangguan yang sifatnya nggak enak ya, kecuali kalau bau bawang goreng itu mah karuan itu ya Mas ya. Beda lagi itu mah, itu kadang perut jadi lapar itu. Terus mungkin barangkali gini Romo, jadi Romo memiliki kemampuan yang menurut saya berbeda dari teman-teman yang lainnya gitu. Ada yang muji, ada juga barangkali yang kontra. Enggak, Romo Sabtu Langit itu bersekutu dengan makhluk halus dimensi rendah. Sakit hati gak? Enggak. Dengan ungkapan seperti itu? Lucu Mas. Lucu ya? Iya, kalau saya terima itu ya ibaratnya kalau kita itu bela diri. Kalau dipukul ya kita redam. Nggak usah kita mau dipukul terus kita masang badan gini ya. Itu kan tetap terasa. Tapi kalau dipukul itu ya sudah loss, kita mengikuti gerakan. Sama aja kayak gerakan tai chi. Nah dalam hal kita menghadapi netizen yang istilahnya hater ya katakanlah gitu. Saya itu kadang terus terang ya Mas, saya itu bukan arogan, bukan sombong enggak. Tapi saya itu kalau ada komentar yang jelek banget, yang jelek, saya itu seneng. Malah diladeni. Karena saya itu mungkin memang bawaannya dari kecil tuh suka usil dengan orang. Jadi kalau ketika ada orang yang hater muncul, nah ini yang saya tunggu-tunggu. Misalnya kemarin juga ada yang saya sedang menjelaskan tentang manusia kerbau yang kebo mulih menyangkane. Yang dimaksud kebo itu apa? Ya kan ya wong sing wis ilang jawane jadi bodoh. Nah, itu kan muncul komentar yang sangat inilah, mungkin kalau orang yang baca mungkin kesel sendiri gitu. Kalau saya malah ya matur nuwun Mas. Ini memang komentar yang saya tunggu, udah lama Anda enggak memberikan komentar seperti ini, dan kemarin itu ya ini pucuk dicinta ulam tiba karena saya butuh komentar yang bisa menjadi contoh. Ini loh komentar dari manusia kerbau gitu kan. Jadi ya kalau saya orang kalau mau menyakiti hati, menyakiti harga diri saya melalui kata-kata itu nggak akan bisa. Malah saya seneng aja nerima. Saya serap aja jadi positif dan nanti akan saya kembalikan dengan energi yang positif. Saya tidak akan benci dengan orang-orang yang mengatakan jelek dengan saya, tetapi justru saya itu merasa mesakno Mas. Karena saya melihat betapa bodohnya orang ini, faktanya. Tetapi dia merasa tidak bodoh, merasa pintar. Ini kan parah.
seperti halnya ini orang megang ijazah, dirinya merasa ini ijazahku ini cum laude, padahal nggak taunya ijazahnya itu IP-nya cuma 1 koma, itu kan parah. Ya Merasa di mana-mana cum laude, kebentur gitu kan. Tapi memang harusnya di level kesadaran tertentu gitu, orang itu memang sudah harus tidak terbang saat dipuji, nggak tumbang saat dicaci maki. Betul, itu saya lakukan keduanya. Jadi ketika ada orang memuji saya tuh ya bacanya biasa-biasa aja, kayak baca tulisan berita orang lain gitu kan. Ketika saya dicaci, saya juga biasa. Jadi karena saya itu Gak udah baperan ya? Iya, saya nggak gampang baperan dan saya melihat semua inilah memang hidup itu memang dinamikanya seperti ini. Masalah besar kecil itu tinggal diri kita menghadapi. Bukan masalahnya itu yang memang besar ya. Kalau kita menghadapinya dengan cara yang lebih ringan, semeleh, itu kan masalah menjadi ringan. Sama seperti itu. Jadi saya cuma mengajak para pemirsa yang kadang malah yang terbawa emosi membaca ada netizen hater saya yang kemudian memberikan komentar. Saya ajak untuk pemirsa silahkan nanti simak aja bagaimana caranya saya menjawab. Maka kadang orang-orang yang ini ya, para pemirsa yang nonton YouTube itu biasanya meluangkan waktu yang cukup banyak itu untuk membaca komentar. Gitu. Nah kalau ada komentar serangan itu malah justru banyak banget yang baca. Banyak yang baca karena algoritma juga makin jalan. Iya, makin jalan. Dan ternyata ya ini saya bersyukur karena dari situ malah pemirsa itu bisa belajar. Karena saya ini memberikan jawaban yang tidak sekedar memuaskan para pemirsa yang merasa nggak enak hati kalau membaca tulisan itu, tapi juga sekaligus memberikan suatu pelajaran, edukasi bahwa seperti ini loh kata-kata yang disampaikan ketika Anda diserang dengan seperti ini. Sip. Itu justru membuat para pemirsa itu berkembang pesat. Bener. Edukasinya luar biasa di situ. Plusnya di situ. Makanya saya memang tujuan saya untuk memberikan edukasi kepada para pemirsa, termasuk justru saya itu sering nunggu kok lama nggak ada komentar yang jelek ya kan. Dan itu kadang memang ditunggu sama lucu tapi memang ya itulah kebutuhan kita itu kadang perlu jamu gitu loh untuk sehat. Benar.